Biru kenapa ini? Lain enggak? Kita cek dalamannya, ada yang ganjel. Kalau dibiarin keterusan nanti malah rusak. Gak bisa.
Ini padat banget nih yang bawah. Gak bisa. Mana alatnya? Nah, ini kok gak bisa. Terlalu rapat. Nah, ini apa nih yang nyangkut? Oh, baterainya kembung sebelah sini. Baterainya mulai kembung. Oh, susah.
Susah banget nyambutnya. Biasanya gampang. Loh, kok susah? Biasanya tinggal cabut doang ini. Bentar. Kan light ya. Tinggal diangkat aja. Sama, tinggal diangkat. Gak bisa ini. Tinggal gitu aja padahal ya. Tinggal pakai tangan. Malesnya. Nah ini yang benar. Set. Baterai. Baterai yang bikin harus lepas baterai. Ini lepas dulu. Saya itu bukan teknisi, cuma pengen bisa bongkar-bongkar, tapi tidak direkomendasikan untuk membongkar barang-barang yang belum diketahui. Jadi kalau misalkan pengen selamat, barang-barangnya pengen
ada garansi terjamin, ya harus ke teknisi atau ahlinya. Ini dihususkan untuk barang milik pribadi. Secara apa ya, dalam arti kasarnya gak mau mengeluarkan biaya banyak untuk sekedar bongkar HP sendiri. Jadi kalau ada yang berminat untuk membersihkan LCD atau ada yang mau harus dicoba dulu, ada yang mau ganti baterai, itu sebaiknya sama teknisi aslinya, teknisi resmi lah, soalnya mereka itu punya jaminan tersendiri. Nanti misalkan HP rusak atau misalkan ternyata pas diganti malah rusak, mereka bisa ganti. Kalau misalkan teknisi abal-abal seperti saya, itu nggak mungkin untuk ganti. Misalkan barang yang dibongkar terus rusak, wah, saya nggak bisa ganti lagi, kecuali emang rusak dibongkar punya sendiri, ya ditanggung resiko sendiri. Nah ini berarti yang tadi kan ada kayak ada benjolannya. Ini seri iPhone SE generasi pertama atau iPhone SE 2016. Kalau nggak salah iPhone SE itu rilisnya setelah iPhone 7 atau iPhone 6s Plus gitu. Nah misalkan kita pasang tanpa fingerprint. Mau lihat yang di sini, coba diperbesar. Mati. Itu kan gak nyala lagi. Nah ini dia. Nah seperti inilah. Akibatnya seperti ini kalau misalkan asal bongkar. Mungkin tadi ada yang masuk ke sini ya, jadi konslet. Ini kan cuma 3 kabel di sini. Tuh. Nah ini dia, HP-nya mati. Tadi kan nyala ya. Nah, ini adalah kesalahan fatal. HP nggak mau nyala. Ternyata
ternyata pas di cas nyala. Nah tadi kan di sini ya, nah sekarang saya pijit-pijit kan, di sini nggak ada ya, kayak apa, warna biru-birunya tadi. Nah itu karena pengaruhnya dari sini, dari baterai. Nah pengaruhnya mungkin bisa dicoba buka kalender. Jangan, kita ke tampilan cerahan mode terang. Nah sini, nah kalau saya tekan dari bawah tuh kan, semuanya bisa tuh, karena yang di bawah tadi itu bisa, karena di bawah tadi itu ketekan. Nah yang bisa ketekan kayak gitu itu dari, wah panas ini mesinnya, yang tadi ketekan itu dari baterainya. Terkadang gitu ya, tadi kan habis dibongkar terus HP-nya mati, kemungkinan tadi ada yang konslet. Soalnya tadi kan ada apa sih, pengaman fingerprint tadi mana ya, oh ini. Nah bentar kameranya, oh terang. Nah tadi kan ada pengaman fingerprint. Nah ini loncat ke bagian sini, bagian mesinnya ya, mungkin karena itu jadi konslet. Pokoknya khusus iPhone itu, mungkin HP lain juga sama ya, kalau misalkan mau bongkar-bongkar kayak gini, pertama itu kita harus bongkar ini sirkuit atau kabel sambungan dari baterainya. Setelah itu kita bongkar yang lain, misalkan LCD-nya, terus kamera ya mungkin sama ya, ada sambungan kameranya dari LCD itu, terus touchscreen-nya. Nah tadi kan sebelah sini nih, nah itu diakibatkan oleh baterai. Nah baterai ini kembung ini. Caranya biar nggak kembung ya nggak tahu, soalnya ini kayaknya udah nggak bisa lagi ini, udah pasti kembung, keras, soalnya ini keras. Kemungkinan harus ganti. Coba kita buka baterainya, di lem. Oh di lemnya nggak terlalu oh lem biasa ya, syukur deh lem biasa. Nah ini susah ini, kembung. Aslinya ini nggak masalah ya, tapi takutnya ini kayaknya PCB apa, PCB mesin apa, PCB sambungan dari baterainya sambung ke sini.
Ini soalnya kan biasanya dilipat-lipat di sini nih. Nggak ada contoh ya, kalau ada contoh sih bisa di ini digambarkan. Mana ya contohnya? Nggak ada. Udahlah, ini nggak bisa dikebawahin juga. Susah sih, ini udah kayak gini. Kalau misalkan emang ini tetap kayak gini ya, menonjol ke atas, terus nanti pas pakai HP-nya itu harus hati-hati, mencet bagian sini jangan terlalu keras. Kalau emang terlalu keras nanti bisa rusak ke LCD-nya. Kan awalnya itu membiru kan, ini nambah biru. Kalau udah retak kayak apa, lapisan LCD ada itu, lapisan LCD itu nanti bisa rusak, pecah. Nggak tahu sih, ini mudah-mudahan nggak sampai rusak kok. Pemakaiannya juga hati-hati. Digeser ke bawah susah juga sih kan, gini ya. Ini tetap aja menonjol. Barangnya masih bagus tuh. Ya, ya. Nggak bisa fokus ya. Pokok barangnya masih bagus. Yang rawan panas itu ini daerah mesinnya ini, daerah MMC. Ya, pokok harus hati-hati lah pemakaiannya. Semua HP itu harus hati-hati. Sekarang banyak kan HP itu kita nggak terlalu perhatian sama akun-akun sosial media, misalkan WhatsApp atau Telegram. Itu kan ada grup-grup ya di situ. Nah, grup-grupnya itu kadang kita dimasukin atau kita masuk tanpa kita melihat pengaturan dari grup itu. Nah, di situ kan ada pengaturan tentang apa ya, masalah share atau masalah media. Kita itu harus mendownload secara otomatis foto sama videonya atau enggak. Nah, diusahakan kalau grupnya enggak terlalu penting, selain grup keluarga misalkan ya. Nah, itu kita enggak usah simpan otomatis video dan file-file foto yang lainnya.
Kalau misalnya ada dokumen yang penting, kita bolehlah tandai atau kasih bintang. Cukup itu aja yang kita simpen, yang lainnya nggak usah disimpan. Video-video biasanya kan ada video-video aneh atau foto-foto biasa, itu nggak harus disimpan. Kalau misalnya disimpan, nanti datanya bisa memenuhi internalnya. Nah udah penuh, kita bingung. Nanti kalau udah banyak, fotonya banyak, kita bingung, wah ini yang hapusan yang mana ya, dipilih-pilih terus lama lagi pas dipilih itu. Mudah-mudahan gak apa-apa sih. Terus dipilihnya lama, setelah itu ini pas ya, pas setelah dipilih lama akhirnya males ngehapusnya. Dulu saya sempat kayak gitu, yang akhirnya lah daripada HP rusak mending dihapus semua video atau foto. Kadang gitu emang bingung setelah banyak foto grup-grup, misalkan wah grupnya seru itu, fotonya heman kalau dihapus. Saya mending dihapus aja sih. Soalnya pernah saudara ya, itu wah foto-foto dokumen itu sampai penuh, gak bisa dihapus, bingung mau hapus yang mana. Nah setelah dibiarkan, memori tinggal 200 MB, HP itu langsung mati, gak bisa diapa-apain. HP-nya itu langsung mati pet, sambil dicas nggak bisa. Terus dicas bisa, dicas masuk, tapi pas dihidupin dari powernya itu nggak bisa. Caranya harus dibongkar kayak gini, dicabut apa namanya, slot, iya slotnya lupa tuh kan, nggak dipasang. Nah ini slot powernya itu dicabut, udah dicabut pasang lagi. Nah setelah dipasang baru bisa nyala lagi, dengan syarat pas nyala itu harus langsung dihapus video-video dan dokumen lainnya yang gak penting. Setelah dihapus ya udah beres. Malah kalau nggak dihapus itu bisa merusak ke MMC juga, kepenuhan. Ciri-ciri rusaknya itu ya lama-lama semakin panas, kita tetap maksa buka foto atau buka game padahal memorinya udah nggak kuat, ya malah dipaksa ya panas, udah panas malah nanti bisa botlok, terus HP rusak, dilem biru, lempar beli yang baru. Nah masalah-masalah kayak gini saya masih takut itu apa ya, hati-hati lah. Soalnya ini apa, kabel-kabelnya kan kecil, takut sobek. Kayak tadi yang HP nggak jalan aja udah deg-degan, waduh HP satu-satunya malah nggak nyala, gimana. Akun-akun semua di HP ini, ya gitulah. Bingungnya gini, kita punya HP pengen bersihin sendiri, punya HP pengen bisa bongkar-bongkarnya. Nah, soalnya kalau nggak bongkar
Kalian tahu bongkar baterai aja biayanya itu sekitaran 50 sampai 75 ribu. Padahal bongkarnya itu gampang. Kalau HP-nya udah, kalau alat-alatnya udah ada ya, bongkar paling 10 menit. Bongkar pasang paling lama 20 menitan lah. Tapi ya itu resikonya, kalau bongkarnya salah ya HP bisa mati total atau bisa kerusakan ini berat. Nah, daripada rusak berat, part-partnya malah mahal, ya mending kita andalkan teknisi-teknisi yang udah profesional. Nah, saya bikin video kayak gini bukan untuk apa ya, bukan untuk apa, nyari-nyari pelanggan kayak gitu, cuma ngasih tahu, maksudnya pelanggan buat bongkar-bongkar HP, cuma ngasih tahu bahwa bongkar HP itu nggak mudah, harus beberapa kali lihat tutorial. Nah, kalau misalnya emang udah bisa, yang paling sulit yang kedua itu ya kita harus cari modalnya. Maksud modal itu kita kalau misalkan ada kerusakan ya harus bisa menjamin garansinya. Lah itu barang orang lain kita perbaiki, ya kita harus tanggung jawab kan. Makanya teknisi itu IT, nah mereka itu kursus gak gampang, tapi setelah bisa emang gampang banget. Mereka kursus biayanya besar, apalagi buka modal buat counter servisan hardware software. Nah itu biayanya nggak cukup 20 juta 50 juta. Kalau 50 juta ya yang standar boleh lah bisa, tapi kalau misalnya tahap hardware itu masih kurang 20 juta 50 juta itu. Kalau ilmunya emang udah dapet gampang, yang sulit itu modalnya itu besar. Makanya kalau pasang paling 50 ribu paling kecil lah biaya pasangnya, pasang baterai. Besar juga paling 75 ribu, mahal juga atau 100 ribu. Nah itu karena mereka punya tanggung jawab, kalau misalkan emang rusak ya bisa diganti lagi sama yang baru. Pokoknya kita terima jadi, terima beres, terima normal semuanya gitu. Kadang ada teknisi abal-abal yang bilang, wah di sana mahal, mending di saya bongkar baterai cuma 25 ribu. Kadang ada yang kayak gitu, tapi nggak menjamin. Maksud nggak menjamin ya cuma bongkar terus pasang, ternyata kadang ya umur baut-bautnya gini itu ada yang hilang atau ada yang nggak dipasang, atau misalkan tadi ya besi-besi pelindung kabelnya itu kadang nggak dipasang. Lumayan loh besi-besi pelindung yang di sini tuh 25 ribu bisa dijual itu. Kadang juga ada penjual HP terutama iPhone ya, HP iPhone yang lengkap. Nah, kadang mereka jualnya itu nggak lengkap. Misalnya jual ke orang, wah ini cuma HP aja tapi saya kasih lengkap. Nah dikasih lengkapnya itu misalkan aksesorisnya kabel, data, adaptor, headset. Nah kabel, data, adaptor sama headsetnya itu dikasih yang bukan orinya atau OM, padahal yang orinya itu
Kalau iPhone itu seharga adaptor seharga 150.000 ke atas, paling murah itu 100.000. Terus ada lagi kabel data paling murah ya 100.000, kabel data iPhone yang Lightning yang ini yang orinya. Sekadang ada yang headsetnya juga paling murah ya 100.000. Ada yang murah banget ya, berarti itu untung-untungan dia. Ini masalahnya sulit, untung-untungan kalau yang di bawah 100.000 itu. Nah setelah itu kadang konter ya, pokoknya adalah konter ya, terutama ke apa, kalau misalnya kitanya awam, wah adanya cuma ini apa, adaptornya yang orinya nggak dikasih misalkan, padahal dia dikasih ada gitu. Nah dia bilangnya nggak dikasih dari yang jualnya, terus dia kan jual lagi, malah dikasih ke kitanya yang OM. Nah yang OM itu bisa merusak ke HP-nya kalau iPhone ya, sulit bebas, virus bisa merusak ke HP-nya. Sulit amat sih. Kalau misalkan adaptor kadang ke HP-nya, ke layarnya itu ghost touch itu kayak apa, nyentuh sendiri, gak responsif lah, kadang kelebihan apa arus kayak gitu. Sulit ya, kelebihan arus. Jangan ditiru ya bongkar-bongkar kayak gini kalau emang belum paham banget. Saya hati-hati karena ya HP satu-satunya ini susah masuk ini. Aslinya bagus, kunciannya kencang, tapi masangnya lagi sulit. Nah nah udah kunci, masangnya lagi sulit. Ngepopat wattnya itu, beruntung banget yang apa, yang beli HP lengkap ori semua terus dijualnya malah apa, batangan atau terpisah sama aksesorisnya. Dia dapat untung dari HP-nya, misalkan HP ini iPhone SE paling sekarang 2 jutaan ya, iPhone SE 2 juta misalkan lengkap 2 juta dikasihnya, terus dipisah aksesoris. Ini HP dijual 2 juta dikasih aksesoris OM bukan orinya, terus aksesoris yang aslinya dijual masing-masing 100.000 atau 150.000, bisa untung 400-500 itu. Kan masih kan. Nah ini dari baterainya ini, pokok kalau misalkan make ya jangan terlalu tekan ini, main game juga masih enak, buat Mobile Legend loh. Ini RAM 2 GB tapi masih enak. Jam 2:30 pagi. Panas bagian sini.
kebiruan. Ya pokoknya yang punya HP nggak bisa bongkar, kalian kasih ke teknisi yang udah profesional supaya dibuka. Ya mereka juga punya tanggung jawab gitu loh. Tapi ya untuk teknisi dimohon ya kasih layanan yang terbaik untuk pelanggannya. Layanan yang terbaik ya, pokoknya saling menghormati, saling memberi keuntungan yang baik. Wajar kalau misalkan ganti baterai 50.000, 75.000, 80 nyampe 100.000 atau 200.000. Wajar aja karena mereka tahu resikonya gitu. Nah, udah selesai. Kadang emang suka gregetan itu HP-HP saudara itu atau HP-HP doi, kalau pas lagi rusak suka gregetan, sini HP-nya saya benerin. Kadang nggak mau, kadang wah jauh tempatnya, terutama keluarga itu HP apa kadang memori penuh itu, caranya nggak tahu, lewat Google atau di YouTube ya belum terlalu paham. Kadang gemes nggak bisa memperbaiki punya orang-orang kesayangan. Ya mau gimana lagi, orang jauh nggak bisa memperbaiki karena apa ya, jarak, ya harus nunggu atau pasrahin, ya udah pasrahin ke yang ahlinya, ke teknisi aja, yang penting HP normal lagi. Oke ya, cukup sekian aja, ini udah pagi banget, bentar lagi juga paling subuh, 1 jaman lagi. Beres-beres dulu, tetap semangat, jangan putus asa. Kalau ada apa-apa coba searching dulu di Google atau di Facebook, di YouTube. Nah setelah tahu yang misalkan masih ini ya, yang masih coba-coba pengen jadi teknisi kayak gitu, pengen bongkar-bongkar, yang penting nonton tutorialnya dulu sampai benar-benar paham. Setelah paham monggo dibongkar. Nah bagi yang nggak bisa bongkar diharapkan diserahkan ke ahlinya, pasti mereka bisa dan tanggung jawab. Nah nanti pasti langsung normal lagi HP-nya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.